Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, selamat bertemu di ibadah online pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena hari ini bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita berdoa. Kakak yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini ada waktu kami untuk berkumpul kembali. Kiranya Engkau memberkati setiap ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih, berkati setiap pribadi kami yang mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami, berikan kami kekuatan kesehatan agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik mempersiapkan persembahannya. Dan kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Kasih Itu Murah Hati. Kasih itu murah hati, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan dan berdoa khususnya adik-adik yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah menolong setiap pribadi kami dalam 6 minggu yang kami telah lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan, berkati juga orang tua, adik-adik yang ada di rumah. Mari Tuhan melindungi mereka, mari Tuhan memelihara mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati juga persembahan yang kami sudah berikan, kiranya ini menjadi persembahan yang membawa harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan menolong, mari Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Widya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Cuip Cuip Pam Pam. Pam pam pam, ya 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 ya, cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya, hey ya 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah
adik-adik, kakak sangat senang bisa bertemu dengan adik-adik lagi walaupun lewat online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu lagi dalam kelas sekolah minggu kami. Kami bersyukur walaupun kelas sekolah minggu kami masih lewat online, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya bahwa dari kebenaran firman Tuhan ini, kami akan mendapatkan pengetahuan yang baru tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami konsentrasi yang baik, biar kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan fokus. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kakak Widya akan membawa kita dalam cerita firman Tuhan yang bercerita tentang Bapa orang beriman. Siapakah dia? Siapa yuk? Ya, benar sekali, yaitu Abraham. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Abraham. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang memperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, kakak mau kita ingat-ingat lagi. Siapa sih Abraham itu? Atau Abram itu siapa sih? Ya, dia adalah bapa orang beriman. Abram adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat-sangat luar biasa iman kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, dan Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari negerinya atau dari kampungnya Abraham. Dan Allah berfirman juga kepada Abraham untuk meninggalkan sanak saudara dan meninggalkan rumah bapa Abraham. Nah, dan Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah kepada Abraham. Dan pada waktu Tuhan menunjukkan atau pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, dia
berjanji atau Allah berjanji kepada Abraham kalau Tuhan akan memberkati Abraham dan Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Nah, mungkin adik-adik bertanya, menjadi bangsa yang besar seperti apa sih Kakak Wit? Atau menjadi orang-orang yang besar? Tidak ya, tidak. Nah, yang dimaksud di sini adalah menjadikan bangsa yang besar adalah akan membuat keturunan Abraham menjadi banyak seperti pasir di laut dan seperti banyaknya bintang yang ada di langit. Dan jumlahnya itu tak terhingga kayak gitu ya. Tuhan berjanji akan membuat keturunan Abraham menjadi banyak. Dan waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, Allah menyatakan kepadanya janji berkat, yaitu Tuhan akan di tengah-tengah perjalanannya Abraham, Tuhan akan memberikan dia ternak yang banyak. Nah, Tuhan akan terus memberkati Abraham. Lalu waktu Abraham menerima panggilan tersebut, Abraham langsung pergi. Dia langsung pergi dan dia langsung tidak kayak meragukan atau mempertanyakan, di mana nanti Tuhan saya pergi? Nanti kalau saya begini bagaimana? Enggak ya. Nah, waktu Abraham pergi dan Abraham juga tidak bilang, betulkah Tuhan? Tuhan nanti akan kasih saya keturunan banyak. Betulkah Tuhan? Tuhan nanti akan kasih saya ternak yang banyak. Tidak ya adik-adik. Abraham pergi dengan iman dan Abraham melakukan apa yang Allah firmankan kepada Abraham. Nah, adik-adik, kakak mau bawa kita mengingat atau mempelajari. Menurut adik-adik, waktu Allah berfirman kepada Abraham, apakah Abraham banyak bertanya kepada Tuhan waktu dia menerima panggilan itu? Tentunya tidak ya. Nah, lalu menurut adik-adik, apakah waktu itu Abraham banyak memprotesi Tuhan atau marah-marah kepada Tuhan atau banyak bertanya kepada Tuhan waktu Tuhan berfirman kepada Abraham? Ya, tentunya tidak adik-adik. Tapi Abraham begitu mendengar, waktu dia mendengar suara Allah, waktu dia menerima panggilan dari Allah, dia langsung pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, dapat adik-adik lihat juga di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 8, di situ menjelaskan bahwa iman percaya Abraham kepada Allah yang ditunjukkan melalui ketaatan. Nah, selain Abraham mempunyai iman, dia juga mempunyai ketaatan yang sangat luar biasa kepada Allah. Abraham berangkat dan dia pergi dari negerinya dan dia pergi kemana Tuhan tunjukkan atau di mana yang Tuhan mau dia pergi tuju kayak gitu. Nah, walaupun Abraham tidak mengetahui secara pasti di mana negeri yang Tuhan mau saya pergi, dia tidak tahu adik-adik, Abraham tidak tahu, tetapi dengan iman dan ketaatannya dia berjalan atau dia pergi seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, apa yang dapat kita pelajari adik-adik? Inilah yang dinamakan iman, percaya walaupun belum melihat. Artinya, kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan yakin bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu atau apa yang Tuhan mau kita buat itu semuanya baik. Tidak ada hal yang mungkin aduh nanti saya takut, nanti kalau terjadi apa-apa di jalan, nanti bagaimana Tuhan? Tidak ya, Tuhan pasti akan menyertai kita adik-adik. Asal kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka semuanya baik. Ya, ini firman Tuhan yang dapat kakak bagikan pada kita hari ini. Bila firman Tuhan ini memberkati kita dan kita ingat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah belajar tentang Abraham yang mengingatkan kami untuk
beriman dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami anak-anak-Mu yang sudah Tuhan tebus ini, biar bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Dan mari Tuhan, Kau tolong kami dalam kami menerapkan untuk taat dan belajar beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup pembelajaran firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini yang menjadi berkat bagi setiap pribadi kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik disilakan untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kau berkati setiap pribadi kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkati aktivitas kami, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.